Pada saat mendengar kata ruang operasi itu yang muncul di benak kita itu sesuatu yang menyeramkan, yang horor. Jadi gambarannya kamar operasi kan serem. Sobat Kanjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo selaku podcaster pada kesempatan pagi ini. Izinkan saya membuka acara kali ini dengan sebuah pantun. Pergi tamasya ke Labuan Bajo, pulangnya pergi ke Minahasa. Salam sehat untuk Sobat Kanjo, bertemu lagi di podcast yang luar biasa. Hari ini sangat spesial sekali karena berkaitan dengan Hari Ulang Tahun Kabupaten Malang dan Hari Ulang Tahun Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia ke-25. Oleh sebab itu, podcast kali ini menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial sekali, yakni seorang perawat yang sangat senior yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun di Kamar Operasi RSUD Kanjuruhan. Beliau juga merupakan saksi perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di dunia pembedahan. Perkenalkan beliau Pak Haryadi. Monggo perkenalkan dirinya Pak Haryadi. Terima kasih Mas Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Kanjo semua. Salam sejahtera, tetap semangat. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kalau tadi sudah dibuka dengan pantun, tak eloklah rasanya kalau saya tidak berbalas pantun. Burung cendrawasih terbang melayang, terbang bebas di angkasa. Terima kasih saya sudah diundang di acara podcast yang luar biasa. Saya perkenalkan, saya Haryadi, perawat Kamar Bedah RSUD Kanjuruhan. Saya sudah mulai bekerja mulai tahun 1997, insya Allah sudah 28 tahun Mas Pras di Kamar Bedah. Jadi nanti kita berbincang share-san aja Mas ya. Iya. Serius ya, agak serius tapi sedikit santai lah ya. Terima kasih Pak Haryadi atas perkenalan yang luar biasa sekali. Untuk menyingkat waktu mungkin langsung saja ya Pak, kita mulai acara podcast pada pagi ini. Pada saat mendengar kata ruang operasi itu yang muncul di benak kita itu sesuatu yang menyeramkan, yang horor seperti itu ya Pak. Kamar operasi itu biasanya kan banyak orang ya Pak, banyak profesi, ada dokter bedah, dokter anestesi, ada perawat. Nah biasanya kalau lihat di TV itu Pak, tugasnya perawat itu hanya memberikan alat kepada dokter. Misalnya dokter minta pisau, kita memberikan pisau. Nah pada kenyataannya itu apa memang seperti itu ya Pak, yang di kamar operasi itu? Monggo bisa dijelaskan Pak Haryadi. Terima kasih Mas Pras. Pertanyaan yang menarik ya, luar biasa. Jadi gambarannya kamar operasi kan serem gitu ya. Seram sekali. Terus orangnya lari-lari gitu. Keadaannya emergensi semua gitu ya. Jadi mungkin kita mulai saja dari apa sih kamar operasi gitu ya. Jadi kamar operasi itu adalah suatu tempat khusus ya di rumah sakit yang digunakan untuk melaksanakan pembedahan, baik itu elektif atau emergensi atau memerlukan keadaan khusus ya. Jadi kalau kita bicara tentang peran ya, peran perawat di kamar operasi. Jadi kalau peran perawat pada umumnya kan pemberi asuhan keperawatan, terus ya konselor, advokat, terus koordinator, peneliti dan lain-lain ya. Tapi kalau di kamar operasi itu Kemenkes tahun 2011 itu membagi peran perawat kamar operasi itu menjadi 4. Jadi 1 peran sebagai perawat instrumentator, kedua peran sebagai perawat sirkuler, yang ketiga peran sebagai perawat asisten 2, kemudian kepala ruang. Jadi perannya kalau menurut panduan Kemenkes itu ada 4 kalau di kamar operasi. Tapi mungkin secara garis besar tugas utamanya kita bicarakan yang 2 yang paling atas ya. 2 paling atas itu perawat instrumentator atau yang lebih sering disebut dengan scrub nurse ya, sama perawat sirkuler. Apa saja sih perannya? Pekerjaannya itu loh apa saja di tempat yang katanya menyeramkan ya. Jadi perawat instrumentator itu dialah yang paling bertanggung jawab di area steril ya, di area dialah yang paling dekat dengan dokter bedah. Dia yang mendampingi dokter bedah dalam hal alat ya, dalam hal alat. Makanya tidak salah memang kalau tugasnya memang untuk memberikan alat-alat ya.
Tapi kan intinya bukan itu aja Mas ya. Jadi mungkin ada peran-peran lain. Kita mulai dari, jadi secara profesional perawat kamar bedah itu disebut dengan perawat perioperatif ya. Karena dia ada di tiga peran ya, di preoperasi, intraoperasi, dan post operasi ya. Jadi nanti perannya perawat itu ada di 3 tempat itu. Peran perawatnya kamar bedah. Kita mulai dari perawat instrumentator yang di pre ya, mungkin di pre dia tugasnya apa saja sih, perannya apa saja. Jadi perannya perawat instrumentator, kalau pre-nya dia harus menyiapkan alat-alat steril, kemudian menyiapkan alat-alat tambahan, menyiapkan liner-liner steril, kemudian dia menyiapkan semua instrumen di meja wayo dengan teknik aseptik yang ketat. Jadi dia harus scrubbing dulu, gowning dulu, gloving dulu, itu pun harus sesuai dengan SOP. Jadi dia harus sesuai dengan standar yang digunakan. Jadi untuk dialah yang berperan penting dalam menjaga nanti kalau berhubungan dengan akreditasi mungkin ya Mas ya. Dia itu berperan penting dalam pencegahan infeksi juga. Jadi dia harus betul-betul memberikan sesuatu, semua kemampuannya untuk menjaga ruang aseptik tersebut ya. Jadi sterilitas alat, sterilitas linen itu semua yang berperan adalah perawat instrumentator. Termasuk nanti penghitungan instrumen, penghitungan kasa, penghitungan jarum, itu semua harus terdokumentasi dengan baik dibantu dengan perawat sirkuler. Intinya itu tidak boleh ada yang terlewat. Jadi harus bagaimana ya, harus komitmennya harus luar biasa, konsentrasinya, fokusnya harus luar biasa. Jadi mulai awal sampai akhir, dari pre, intra, post itu harus fokus terus ya, nggak boleh ya, intinya nggak boleh berpindah fokusnya ya. Harus 100% fokus ya. Kemudian peran perawat sirkuler ya Mas ya, yang kedua perawat sirkuler. Siapa sih perawat sirkuler itu? Artinya sirkuler apa muter-muter gitu aja ya? Bukan. Jadi perawat sirkuler itu dialah manajer dari ruangan tersebut. Dialah sang sutradara ya. Kalau di sebuah ini sutradaranya ya ini, perawat sirkuler ini. Jadi manajernya, dia berperan ketika pagi hari, dia harus sudah menyiapkan semuanya. Jadi menyiapkan lingkungan terutama ya. Dia bekerja di area non steril. Jadi yang area steril instrumentator, yang area non steril perawat sirkuler. Jadi menyiapkan lingkungan mulai lampu operasi, section, counter, terus suhu, kelembapan, itu semuanya harus dicek. Jadi kalau mau operasi harapannya semuanya harus sudah siap pakai. Kemudian ada teman-teman yang lain dari anestesi menyiapkan mesin anestesi harus sudah terkalibrasi dengan baik. Mesin-mesin sectionnya sudah dikalibrasi dengan baik, obat-obat emergensi sudah disiapkan dengan baik. Jadi itu tugasnya di pre ya. Tugas di pre di dalam satu ruangan ya. Belum nanti kalau tugas berikutnya. Oh banyak sekali. Tugas berikutnya ketika pasien sudah datang. Perawat sirkuler harus mengecek ABC-nya ya. ABC mulai dari dokumen, inform consent, kelengkapan lain. Jadi operan dari teman-teman yang dari ruangan itu nanti ada tanggung jawabnya perawat sirkuler dan teman-teman dari anestesi, dari tim anestesi ikut membantu dalam hal serah terima. Jadi mulai inform consent harus, terutama inform consent dilihat ketepatan pasien. Jadi apakah obat-obat profilaksis sudah dimasukkan, karena nanti kita dapat info juga dari teman-teman ruangan. Jadi sampai pasien masuk ke ruang operasi. Jangan lupa tugasnya juga memberikan edukasi juga, edukasi awal, edukasi dasar pada pasien tersebut ya. Jadi biasanya pasien-pasien masuk kamar operasi itu kan jelas satu cemas ya. Mungkin kalau ada nyeri ya. Tidak mungkin masuk kamar operasi tanpa masalah ya. Tidak ada pasien masuk kamar operasi dengan senyum-senyum gitu kan jarang ya. Jadi biasanya dengan rasa sakit, cemas, tegang ya. Jadi
itu tugas pertama ya dari perawat sirkuler itu membuat asuhan keperawatan tentang mungkin cemas ya, beserta diagnosis dan intervensi awal ya. Terus nyeri misalnya, kita lakukan intervensi di awal misalnya distraksi relaksasi atau apa gitu ya. Jadi itulah tugas perawat instrumen di awal sampai dia nanti memasukkan pasien ke kamar operasi, menyiapkan posisi pasien dan lain-lain gitu ya. Sampai ketika nanti di intraoperasi, tugas perawat sirkuler yang paling utama dan sangat vital nanti dialah memimpin surgical safety checklist, memimpin standar keselamatan pasien mulai dari sign in, time out dan time out. Jadi kalau intinya di time out ya. Intinya nanti di time out itu harus betul-betul semua tim berhenti sebentar ya. Jadi peran perawat sirkuler harus menghentikan untuk time out. Ya. Apa itu time out? Time out. Jadi time out ini standar yang ditetapkan oleh WHO. Ini berkaitan dengan standar keselamatan pasien, Mas. Jadi dalam time out itu nanti pertama dikonfirmasi nama, identitas pasien terutama ya, identitas pasien. Kemudian semua tim memperkenalkan diri, terus termasuk nanti jenis tindakan, diagnosa, semuanya harus terkonfirm dulu di sini sebelum dilakukan insisi. Kemudian apakah ada antibiotik profilaksis yang sudah diberikan. Kemudian kita akan bertanya ketiga tim ini ya, tim operator. Apakah ada tindakan darurat di luar prosedur yang akan diberikan? Kalau ada, misalnya apa disebutkan. Kemudian berapa waktu estimasi untuk operasi tersebut. Terus antisipasi kehilangan darahnya apa. Kemudian kita bertanya lagi ke tim anestesi. Apakah ada perhatian khusus pada pasien tersebut? Misalnya geriatri atau asa berapa, ini pasien dengan penyulit apa, jantung atau apa, dan lain-lain ya. Kemudian kita bertanya ke perawat instrumen. Apakah alat-alat itu sudah dihitung mulai kasa, alat, dan benang ya terutama nanti ya. Itu apa sudah dihitung. Nah, nanti disebutkan di sana, ditulis berapa, misalnya kasa 40, instrumennya berapa. Terus kemudian apakah alat-alat itu sudah steril sesuai indikator. Nah, terus apakah diperlukan implan atau instrumen lain yang diperlukan, misalnya kalau ortopedi misalnya implannya plating atau apa gitu ya. Kemudian apa diperlukan foto imaging gitu. Itu nanti yang harus ditanyakan di time out itu. Jadi lumayan detail juga ya. Jadi detailnya itu karena itu adalah standar untuk keselamatan pasien. Jadi harus double check, harus di double ya. Nanti akan kita bahas di poin-poin berikutnya ya, mungkin poin-poin standar keselamatan pasien dan lain-lain. Oh, iya. Jadi sedangkan untuk yang ketiga, perawat asisten 2 ya tugasnya untuk membantu operator, terus kepala ruang dia sebagai manajer ruangan kamar operasi. Saya kira cukup panjang ya. Sangat menarik sekali Pak. Tentunya ini menambah info pada kita. Ternyata perawat bedah itu tidak hanya tugasnya itu cuma memberikan alat kepada dokter aja. Ternyata banyak, ada yang menjadi sirkuler, instrumen, asisten, dan lain sebagainya Pak. Nah, betul, ini menjadi, saya juga menjadi penasaran ini Pak, untuk persiapan sebelum memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien itu persiapan apa saja yang dilakukan oleh perawat kamar operasi? Kan pastinya ada, mulai dari awal sampai akhir, mungkin sampai bisa akhir dijelaskan. Ini kayaknya ya pertanyaannya lumayan menarik. Iya. Tolong dibukakan Pak, persiapannya apa aja sih? Di balik layar ini Pak. Ngapain aja sih teman-teman perawat itu kalau pagi misalnya ya, untuk persiapan. Mungkin sedikit kepo lah ya. Iya. Apa aja sih? Jadi kalau di kamar operasi itu pagi itu tidak dimulai dengan tindakan, Mas. Jadi dimulai dengan komunikasi. Jadi kalau pagi, kalau ada operan jaga, dari jaga malam ke jaga pagi misalnya ya, itu dahulu kita
operan dulu ya, operan. Kemudian paginya tim perawat kamar bedah dan tim anestesi kita adakan morning briefing namanya, Mas. Jadi pagi itu kita mulai dengan komunikasi. Antara lain yang dibicarakan singkat aja, biasanya 15 menit aja cukup ya. Jadi yang dibicarakan biasanya jadwal ya. Ya, terutama pembagian jadwal. Jadwal itu nanti ini di OK mana itu biasanya dibicarakan pagi hari, walaupun jadwal itu sudah terbit di malam hari. Jadi jadwal itu sudah terbit sudah muncul jam 9 malam. Kalau jam malam nggak terbit berarti ya. Muncul aja gitu. Jadi jam malam itu jadwal sudah ada. Jadi nanti beserta OK-nya nanti yang dipakai di mana itu sudah ada. Itu biasanya perawat, tugasnya saya sebutkan di awal, perawat manajer ya, perawat kepala ruang itu yang sudah menentukan jadwalnya itu. Jadi nanti memang betul-betul tugasnya beliau. Jadi perawat instrumentator dan sirkuler itu nanti kita kan sudah terjadwal tuh di tempatnya itu sudah terjadwal 1 bulan di mana aja misalnya gitu ya. Misalnya di OK1 ini instrumennya ini, sirkulernya ini ya. Jadi nanti kita bisa lihat OK1 nanti besok itu apa sih tindakannya. Jadi kan jadi malam itu mungkin sudah belajar ya. Sudah belajar. Sudah di-spill besok mau melakukan apa ya. Harus sudah diisi, dikonekkan gitu. Oh ternyata besok ini tumor, misalnya tumor apa gitu. Ini kita belajar di sana. Malamnya harus belajar. Iqra dulu lah ya. Baca dulu. Jadi ketika kita sudah morning briefing, kita sudah ada isinya. Jadi enggak kosongan. Jadi nanti yang pertama itu mainnya ini. Jadi alatnya apa saja yang digunakan, timnya siapa saja. Jadi kita tinggal berangkat aja nanti. Kemudian apa saja sih nanti kendalanya kira-kira apa aja. Misalnya apa yang harus kita persiapkan. Jadi kita sudah bicarakan dengan tim anestesi mungkin di morning briefing itu nanti kita bisa bicarakan. Terus yang selanjutnya ya langsung masuk ke OK masing-masing. Jangan lupa, ini yang paling penting ya. Jangan lupa awali hari dengan berdoa. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Kita harus mulai hari dengan berdoa supaya diberi kemudahan, kelancaran, pasiennya diberi kesembuhan. Jadi kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Itu pagi ya. Terus setelah itu kemana ya? Jadi langsung kemana? Ke OK masing-masing. Jadi sirkulernya sesuai dengan tupoksinya, instrumentator sesuai dengan tupoksinya. Jadi nanti harapannya 15 menit sudah siap lah semuanya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tadi kan di awal Pak Har sudah menyinggung tentang standar akreditasi ya Pak. Kan saat ini tuh semua pelayanan memang harus berstandar akreditasi. Ini tujuannya memang untuk menjaga mutu pelayanan gitu Pak, agar pasiennya itu aman dan selamat. Nah, untuk di kamar operasi sendiri itu standar pelayanannya sesuai akreditasi itu bagaimana nih Pak? Jadi akreditasi itu Mas, itu kan adalah pengakuan terkait mutu pelayanan yang dinilai oleh lembaga resmi yang sudah ditentukan ya oleh pemerintah ya. Jadi akreditasi itu memang suatu kewajiban ya. Jadi tapi akreditasi itu bukan persoalan nilai ya, bukan persoalan tentang nilai-nilai. Oh kita sudah lulus paripurna misalnya gitu ya dengan bintang 5. Tapi tentang bagaimana sih kita mengaplikasikan hasil akreditasi itu setiap hari ya. Jadi kita akreditasinya setiap hari ya. Oh, iya. Karena akreditasinya itu kan akan menelurkan ya, memproduknya adalah SOP, terus tentang kebijakan-kebijakan dan lain-lain gitu. Itu yang harus kita jadikan panduan dalam hal pelayanan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Pras tadi, untuk meningkatkan mutu pelayanan, menjaga untuk tetap standar ya, standar sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi di kamar bedah itu domain utama fokusnya itu di sasaran keselamatan pasien dan pelayanan anestesi bedah. Jadi misalnya 6 sasaran ya Mas ya. Yang satu ketepatan identitas pasien, yang kedua tentang komunikasi efektif, yang ketiga tentang keamanan obat. Nah, yang keempat ini tepat prosedur, tepat lokasi dan tepat pasien. Nah, ini Mas, ini yang utama ya, yang utama kita harus perhatikan itu yang di 4 ini. Walaupun semuanya juga harus diperhatikan. Kemudian yang kelima
mengurangi resiko infeksi, dan yang keenam mengurangi resiko jatuh. Jadi yang pertama, kita mulai yang pertama ya. Yang pertama, ketepatan identitas pasien. Ini harus sudah dimulai dari handover pertama kali masuk ruang serah terima, itu harus kita cek betul. Dan harus dengan 2 orang ya. Checklist itu enggak boleh 1 orang. Kalau 2 orang kan lupa nanti ya. Oh iya. Biasanya kita berdua, dan dari tim bedah sama tim anestesi. Jadi kita cek namanya, usia, register, dan lain-lain, termasuk kita cocokkan dengan gelang pasien. Jadi sesuai tidak dengan gelang pasien. Kalau sesuai, oke, sudah. Kemudian yang kedua, komunikasi efektif. Kita kalau komunikasi efektif bisa kita lakukan melalui SBAR itu Mas ya, toolbox SBAR itu, situation, background, assessment, recommendation itu. Kemudian keamanan obat ini lebih di teman-teman anestesi ya Mas ya, yang LASA itu ya, look alike, sound alike itu ya. Jadi keamanan obat, walaupun kita juga sebagai perawat sirkuler harus tetap di sana juga. Jadi, kemudian yang keempat ini Mas, yang paling kayaknya yang paling signifikan ini ya, yang harus betul-betul kita perhatikan nih ya. Jadi yang tepat lokasi, tepat prosedur operasi, dan tempat pasiennya. Ya, jadi ini berkaitan mungkin nanti di dokumen itu di awalnya ada penandaan juga. Misalnya kita ambil yang tepat lokasi, misalnya ambil contoh tepat lokasi ya. Misalnya hernia, inguinalis lateralis, kiri atau kanan. Nah ini kan harus tepat tuh lokasinya. Nah, terutama jadi nanti kita lihat juga di penandaan. Kan ada penandaan. Kemudian kalau pasiennya bisa dikonfirmasi, kita konfirmasi ke pasiennya. Kemudian kita lihat penandaannya. Itu yang paling vital. Untuk yang kelima, pencegahan infeksi Mas ya. Jadi kita infeksi itu kan kalau bisa ya enggak ada ya. Jadi kita seoptimal mungkin menyiapkan dengan sebaik-baiknya, mulai dari ruangan, terutama ruangan dulu, kita ambil ruangan dulu. Suhunya harus di kisaran 18 sampai 22. Tapi ada beberapa sumber yang boleh 20 sampai 24. Terus kelembapan 40 sampai 60 Mas ya, 40 sampai 60. Kemudian yang paling penting ketika nanti sudah operasi, di area steril itu harus betul-betul terjaga dengan baik ya. Itu nanti tugasnya perawat instrumentator ya. Perawat instrumentator harus betul-betul menjaga, dan perawat instrumentator itu harus jujur ya. Kalau on ya harus bilang on, enggak boleh karena waduh ini on ya. Kalau saya bilang nanti dimarahi, enggak boleh. Itu enggak boleh, harus betul-betul jujur. Kalau on harus bilang on. Jadi itu pencegahan infeksinya di situ. Dan secara berkala dilakukan pengecekan oleh teman-teman PPI. Mulai dari suhu ya, suhu ruangan, terus kelembapan, terus penerangan ya. Ada penerangan, terus udara ya Mas. Jadi itu secara berkala dilakukan pengecekan terus untuk teman-teman PPI. Tujuannya adalah itu tadi SKP yang kelima, untuk mengurangi resiko infeksi. Kemudian yang keenam mengurangi resiko jatuh ya. Bagaimana tentang safety dari pasien. Jadi misalnya memposisikan pasien itu kan ada penekanan di daerah-daerah tertentu, terutama posisi prone ya. Posisi prone itu banyak penekanan. Nah itu kita harus betul-betul melindungi di sana. Penempatan paddingnya harus betul-betul sesuai di tempatnya. Jadi nanti kita tidak boleh lupa memberikan padding supaya aman betul. Pasiennya tidak ada cedera. Melindungi pasien dari cedera itu adalah salah satu tanggung jawab perawat kamar bedah. Jadi yang kedua tentang standar pelayanan anestesi dan bedah Mas ya. Jadi PAB itu mencakup mungkin 3 fase ya. Praoperasi, intraoperasi, dan pasca operasi. Jadi kalau praoperasi itu tentang verifikasi semua dokumen ya, mulai dokumennya persetujuan pasien, hasil lab, site marking, dan lain-lain itu kita kaji di preoperasi. Kemudian intraoperasi, jadi tentang penghitungan kritis, misalnya instrumen, kasar, dan lain-lain itu harus
dokumentasikan di intraoperasi. Kemudian pasca operasi kita memastikan bahwa transisi dari OK ke ruang recovery room itu berjalan dengan mulus. Dokumentasinya mencakup nanti posisi pasien, durasi operasi, terus semua intervensi perawat, terus keadaan-keadaan yang harus diperhatikan selama post operasi. Jadi antara lain itu, jadi buktinya harus ada, dokumentasinya harus ada. Jadi perawat kamar bedah itu dalam akreditasi khususnya harus untuk memenuhi standar keselamatan pasien dan standar pelayanan anestesi bedah. Ini adalah peran yang sangat teknis, terperinci, dan sangat vital, Mas. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Baik, menarik sekali Pak penjelasannya. Ini mungkin Sobat Kanju di luar sana itu banyak yang penasaran Pak terkait pelayanan yang menjadi program unggulan di kamar bedah RSUD Kanjuruhan. Nah, bisa dijelaskan sedikit Pak, di-spill Pak, layanan apa saja yang menjadi unggulan di kamar bedah RSUD Kanjuruhan? Baik Mas Pras, terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali Mas. Jadi nanti ini bisa dijadikan referensi untuk masyarakat ya Mas ya, terutama untuk menentukan pilihan gitu ya. Ya, saya mau operasi di mana? Gitu, ya. Jadi kamar bedah unggulan itu sekarang tidak hanya berfokus pada pisau bedah Mas ya. Jadi tetapi sekarang lebih terintegrasi dengan teknologi. Jadi untuk saat ini teknologi yang terutama untuk meningkatkan presisi dan mengurangi trauma ya. Jadi untuk saat ini pembedahan dengan minimal invasif itu mungkin lebih lebih diunggulkan gitu ya. Jadi pilihan banyak orang jadi mungkin ya, pilihan Pak? mungkin ya. Jadi pelayanan unggulan kamar bedah itu untuk saat ini itu ditandai dengan perpaduan antara teknologi canggih dan proses yang terstandar. Jadi kalau di RSUD Kanjuruhan ini sudah mengembangkan beberapa teknik minimal invasif Mas ya. Antara lain laparoskopi. Laparoskopi itu kita gunakan untuk pengangkatan kantung empedu. Bisa juga untuk usus buntu, untuk repair, untuk memperbaiki hernia gitu ya, repair hernia ya Mas ya. Jadi ada banyak mungkin. Jadi itu hanya di laparoskopi ya. Kemudian ada juga layanan endoskopi Mas. Jadi endoskopi itu antara lain ada gastroskopi, ada kolonoskopi, ada juga yang disertai dengan tindakan misalnya ligasi varises esophagus Mas ya. Itu biasanya yang mengerjakan adalah konsultan gastroenterologi dan hepatologi gitu ya Mas ya. Kemudian untuk di bagian ortopedi Mas, misalnya ada artroskopi dan artroplasti ya, pergantian sendi lutut, pergantian sendi panggul, itu pergantian sendi bahu itu. Misalnya artroskopi misalnya kalau cedera lutut, ada misalnya ligamennya putus atau apa gitu ya, atau meniskusnya sobek, repair ligamen misalnya ya, ligamen ACL, PCL, atau untuk misalnya ada cedera olahraga kemudian ada robekan pada meniskus itu bisa dikerjakan dengan artroskopi gitu. Minim sayatan ya Pak? Itu minim sayatan juga, tapi dengan hasil yang memuaskan, optimal ya. Juga melayani operasi tulang belakang Mas, atau yang lebih spesifik disebut spine ya. Jadi operasi tulang belakang ini nanti bisa dengan panduan alat dari radiologi yang bernama SIAM ya. Jadi kamar operasinya ini lebih hybrid Mas ya, hybrid operating theater. Jadi ada alat tambahan dari radiologi yang ditempatkan di OK untuk membantu operasi di kamar operasi ya. Kemudian di bidang urologi misalnya kalau ada masalah dengan prostat, misalnya TUR, terus pengangkatan batu-batu gitu ya. Misalnya batunya di buli-buli atau batu di ureter, saluran kencing itu bisa dikerjakan di RSUD Kanjuruhan dengan tanpa sayatan. Tidak harus buka-buka. Jadi sekarang semua sudah dengan teknologi. Jadi bisa bahkan ada untuk batu itu bisa dikerjakan dengan dengan teknologi laser Mas ya. Jadi jangan takut berobat di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang. Jadi semuanya sudah mengikuti perkembangan teknologi alat-alatnya yang juga canggih, terbaru ya Mas ya. Jadi kemudian untuk mata misalnya untuk operasi katarak, sedangkan RSUD Kanjuruhan sudah ada teknologi aku Mas ya. Kemudian di RSUD Kanjuruhan juga ada sistem navigasi Mas.
Jadi operasi itu sudah ada sistem navigasinya. Misalnya di tumor otak gitu ya, ada yang namanya neuronavigasi. Jadi ini bertujuan untuk memvisualisasi struktur anatomi pasien secara real time, Mas ya. Jadi untuk penempatan implan atau navigasi ini sangat presisi. Jadi canggih sekali, Mas. Jadi Mas Pras, jangan ragu untuk berobat di RSUD Kanjuruhan. Jadi karena semuanya sudah terintegrasi dengan teknologi yang terbaru, Mas ya. Jadi harapannya dengan teknologi yang sudah terbaru, maka seluruh kebutuhan pasien itu akan bisa terlayani dengan baik. Jadi keunggulannya bedah minimal invasif itu banyak. Jadi sayatannya lebih kecil. Kalau sayatannya lebih kecil, jelas nyerinya akan lebih ringan ya, nyerinya lebih ringan. Kemudian waktu pemulihannya akan lebih cepat. Jadi otomatis rawat inap di rumah sakit juga lebih cepat. Intinya cepat pulang. Dengan hasil yang maksimal gitu ya, memuaskan. Saya kira itu penjelasan dari saya. Menarik sekali Pak penjelasannya. Tentunya hal ini menjadi informasi bagi Sobat Kanju semuanya jika mempunyai keluhan terkait penyakitnya dan berencana untuk operasi mungkin ya, RSUD Kanjuruhan bisa menjadi salah satu pilihan karena sudah dilengkapi dengan mesin-mesin yang berteknologi tinggi dan terbaru serta tenaga medis yang berkompeten dan profesional. Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Sekarang kan zaman sudah semakin maju ya Pak. Teknologi dan ilmu pengetahuan juga semakin berkembang dengan pesat. Betul, Nah, Mas. untuk tantangan yang dihadapi oleh perawat bedah sendiri itu seperti apa Pak saat ini? Terima kasih Mas Pras. Ini kalau berbicara tentang tantangan ya, tentunya setelah tantangan akan ada harapan ya. Jadi kita bicarakan tantangannya dulu. Tantangan utama kita di kamar bedah itu biasanya berakar pada 3 aspek ya. Ada tuntutan klinis, lingkungan kerja, dan perkembangan teknologi. Jadi kalau tuntutan fisik itu misalnya tingkat stres yang tinggi, kita bekerja lama gitu ya, jadi mungkin berdiri lama, jadi dengan stresnya juga tinggi. Jadi kemudian waktu kerjanya tidak teratur. Perawat kamar bedah itu kan seringnya ada panggilan darurat Mas ya, on call misalnya. Jadi misalnya kita harus bekerja sampai larut malam, mulai pagi sampai malam karena on call gitu ya. Mungkin ini sedikit mengganggu keseimbangan hidup ya. Mengganggu istirahat. Kemudian itu tadi yang saya sampaikan tentang postur ya, postur dan ergonomi. Jadi kita berdiri lama gitu ya. Itu selama operasi itu bisa mengganggu, bisa menyebabkan masalah pada muskuloskeletal ya, mungkin pegel-pegel dan lain-lain ya. Kemudian tantangan interpersonal dan komunikasi ini yang kedua Mas. Jadi misalnya tentang dinamika tim yang kompleks ya, karena kita di kamar bedah itu ada beberapa profesi. Jadi ada bedah, ada dokter anestesi, perawat penata anestesi, perawat, dan misalnya ada ahli-ahli lain misalnya dari radiologi. Jadi diperlukan keterampilan komunikasi yang luar biasa untuk berkomunikasi secara efektif dengan mereka dalam situasi tekanan tinggi ya, misalnya pasiennya gawat dan lain-lain gitu ya. Jadi memastikan bahwa semua suara itu bisa didengar. Jadi komunikasinya harus betul-betul efektif untuk tantangan yang kedua. Kemudian beban administrasi ya, terutama ya dokumentasi ya, itu yang paling misalnya kalau kerjanya sih enteng-enteng aja ya. Misalnya suruh dokumentasi lah, itu tugas utamanya perawat sirkuler. Nanti dokumentasi ini bebannya lumayan ya, mulai SSC, penghitungan kasa, instrumen itu dan lain kan semua harus terdokumentasi dengan baik. Kemudian perkembangan teknologi dan standar mutu ya Mas ya. Kalau teknologi baru, perawat itu harus selalu bisa memperbarui keilmuannya tentang teknologi, termasuk juga keterampilannya. Bagaimana cara kita mengoperasikan alat-alat yang bedah yang baru, yang canggih gitu Mas ya. Itu kan butuh keterampilan dan pengetahuan tertentu ya, pengetahuan khusus misalnya endoskopi, laser dan lain-lain itu harus perawat bedah itu harus terus mengembangkan diri. Jadi bagaimana kita bisa menguasai teknologi itu dengan cepat, termasuk instrumennya, termasuk cara perawatan dan lain-lain. Mulai misalnya endoskopi itu kan butuh perawatan dan lain-lain. Itu juga teknologi yang harus kita kuasai. Jadi itu termasuk tantangan juga. Jadi tantangan kita harus cepat beradaptasi lah. Jadi jangan sampai terlalu lama. Nanti ketinggalan dengan teknologi. Ini belum dikuasai sudah muncul teknologi yang lain. Jadi harus tetap
dikuasai. Kemudian tantangan yang lain misalnya resiko misalnya, tantangan resiko ya misalnya resiko karena kita berhubungan dengan cairan tubuh pasien Mas ya. Itu tantangan juga. Jadi kita bagaimana kepatuhan kita terhadap APD, penggunaan APD itu harus betul-betul diperhatikan karena kita sangat beresiko terkena cairan tubuh pasien. Jadi bagaimana APD kita harus betul-betul patuh. Jadi jangan sampai terjadi kecelakaan kerja karena kita tidak patuh. Jadi tidak patuh terhadap SOP yang sudah kita buat sendiri, sudah disepakati. Akhirnya kita langgar-langgar sendiri kan nggak boleh juga. Kemudian tantangan dari lingkungan misalnya lingkungan kerja misalnya ya. Kita kan bekerja secara tim ya jelas ya, dengan banyak tim misalnya terutama dengan misalnya dokter bedah, dokter anestesi, perawat anestesi, teknisinya itu. Jadi bagaimana sih tantangan kita untuk berkomunikasi dengan efektif, berkomunikasi dengan jelas dan ringkas gitu ya. Kemudian yang saya sebutkan tadi, resiko paparan fisik, cairan tubuh dan lain-lain, kemudian stres ya Mas, stres beban kerja, tanggung jawab yang besar, keselamatan pasien misalnya, penghitungan instrumen, penghitungan kasa itu kan tantangan juga. Ya. Kalau nggak boleh ada yang hilang tuh, instrumen sampai nggak sesuai dengan hitungan awal itu kan stres juga misalnya. Bahwa itu jelas nggak boleh kan. Dan misalnya kasa juga. Jadi kasa harus sesuai dengan hitungan awal itu termasuk tantangan juga. Jadi samping tantangan itu sebenarnya adalah komitmen ya. Komitmen kita untuk terus menjaga keselamatan pasien. Jadi untuk harapan-harapannya. Terus yang jelas itu adalah komitmen kita untuk terus menjaga kualitas pelayanan ya Mas ya. Kualitas pelayanan kita itu seperti apa sih? Harus seperti apa? Jadi harus bertahan terus dari awal, dari pagi sampai siang. Cara kita menjaga kualitas pelayanan itu cukup berat juga ya. Jadi intinya seperti ini, kalau kita ingin terus menjaga kualitas pelayanan, itu ada rules-nya, katanya. Kata-kata yang harus terus diingat. Kalau disingkat itu TERA namanya Mas. Jadi satu tangible ya, kedua empati, terus reliable, terus responsiveness, terakhir assurance ya. Jadi kalau kita supaya kita terus bisa menjaga kualitas pelayanan kita, ini tantangan juga dari pagi sampai selesai ya. Terus itu tangible-nya, bukti fisik kita. Jadi misalnya tampilan kita, terus misalnya harus rapi, terus ramah gitu ya. Itu termasuk. Terus kedua empati ya. Empati itu sebenarnya sudah jargonnya sudah ada kalau empati ya. 5S itu ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, itu caranya menjaganya supaya konsisten mulai dari awal sampai akhir itu ya. Senyumnya itu yang simetris itu bisa enggak sampai akhir itu ya. Nanti di akhir-akhir senyumnya tinggal separuh ya. Jadi kemudian reliable, jadi handal. Kita bisa tidak jadi pribadi yang handal itu ya. Jadi bisa diandalkan lah ya. Misalnya ini harus dijaga, teknik aseptik ini harus dijaga sampai selesai gitu, sampai operasi selesai. Ya kita harus jadi pribadi yang handal, bisa lah ya. Kemudian responsiveness, harus tanggap ya. Kalau ada keluhan pasien dan lain-lain kita harus tanggap lah ya. Misalnya, Pak saya kok nyeri, kok butuh ini, kita harus cepat tanggap. Nah itu tanggap itu juga tantangan juga Mas. Tantangannya bisa enggak konsisten sampai awal sampai akhir gitu. Itu harus terus seperti itu. Jadi kemudian ketika itu semua sudah terpenuhi, kita sudah bisa memberi assurance, jaminan kepada pasien bahwa pelayanan kita akan sesuai dengan standar, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasien ya. Jadi harapannya kita pelayanan itu kan ujungnya adalah kepuasan pasien. Kemudian terakhirnya kalau kepuasan pasien sebenarnya citra rumah sakit kan pasti akan naik. Nah, jadi intinya kepuasan pasien lah ya. Jargon kita kan seperti itu. Kepuasan Anda adalah tujuan utama layanan kami. Selalu berpikir bahwa kepuasan pasien adalah tantangan kita gitu ya. Tantangan sekaligus komitmen kita. Jadi intinya kita harus berkomitmen untuk apa yang sudah kita sampaikan. Kepuasan Anda adalah tujuan utama layanan kami. Jadi bagaimana caranya supaya pasien kita puas dengan tingkat pelayanan kita, gitu ya.
Kemudian kepatuhan terhadap akreditasi Mas ya. Jadi seperti saya sampaikan di awal bahwa akreditasi itu memang setiap hari akhirnya ya. Karena kita sudah dibuatkan standar-standarnya pada waktu akreditasi dan kita harus patuh di sana. Terutama 6 SKP tadi dan PAB ya, pelayanan anestesi bedah itu memerlukan kepatuhan yang tidak boleh ditawar. Jadi intinya adalah kuncinya adalah komitmen dan ketelitian tadi. Gitu ya Mas. Saya kira itu tantangan-tantangan kita perawat kamar bedah. Kemudian harapan, ini harapan Mas ya. Setelah tantangan, harapannya ya seperti apa sih? Kita kan juga harus ada harapan ya. Misalnya mengenai pengakuan bahwa profesi kita ini mempunyai keahlian tertentu gitu ya. Kemudian pengembangan karir yang jelas, misalnya dan tertentu dari perawat junior, kemudian perawat naik ke senior dan naik perawat ke asisten 2, misalnya gitu ya. Jadi kemudian edukasi yang berkelanjutan, ini terutama ini Mas ya. Saya kira dengan perkembangan teknologi tentunya dibutuhkan edukasi yang berkelanjutan, pendidikan yang berkelanjutan tuh. Jadi misalnya dukungan dari rumah sakit untuk menghadiri pelatihan apa, kemudian seminar apa gitu ya yang kita butuhkan. Intinya jangan berhenti berusaha. Insya Allah selalu ada jalan untuk kebaikan. Jadi karena setiap langkah yang kita langkahkan untuk menuntut ilmu dalam hal edukasi ini akan dimudahkan langkah kita menuju surga, gitu katanya ya. Jadi pasti akan ada jalan untuk edukasi ini, untuk sekolah lah intinya untuk sekolah, untuk berkelanjutan ya. Kemudian kita harapannya adalah lingkungan kerja yang aman, ya, lingkungan aman, nyaman, gitu ya. Ada keseimbangan antara kerja, gitu ya, antara kerja dan hidup. Jadi kalau di OK itu jadwalnya kan ada on call juga kan Mas. Ya. Ada on call, Mas Pras ada on call juga kan? Ya, nah itu kan kadang itu keseimbangannya agak terganggu juga. Keseimbangan kerjanya agak terganggu. Jadi itu coba kita siasati ya Mas ya, seperti apa. Jadi cuman sistem komunikasi yang terbuka, di mana perawat itu supaya bisa nyaman menyuarakan apa yang ingin disampaikan gitu ya. Baik, menarik sekali penjelasannya Pak Haryadi. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini ya Pak. Tentunya berbagi pengalaman dan informasi itu sangat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan tentunya terkait dengan peran perawat bedah serta pentingnya menjaga mutu keselamatan di kamar operasi. Baik, bagi Sobat Kanju semua, jangan ragu, jangan segan jika memiliki masalah terkait kondisi kesehatan, bisa datang ke RSUD Kanjuran karena di sini telah dilengkapi dengan teknologi yang terbaru dan terupdate serta tenaga medis yang profesional. Baik, Pak Har, sebelum kita akhiri acara kali ini, mungkin ada kata-kata penutup yang perlu disampaikan, monggo. Terima kasih Mas Pras. Untuk teman-teman semua, jangan pernah berhenti untuk mengembangkan diri, memperbarui pengetahuan, mengembangkan keterampilan, karena disinilah kita bisa melihat hasil kerja kita secara langsung. Pasien datang dengan masalah, kemudian kita menjadi bagian dari tim yang membantu mengembalikan kualitas hidup mereka. Jadi, selain itu diperlukan sistem mentorship preoperatif yang sangat kuat untuk menjamin transfer pengetahuan, skill antar generasi, memastikan bahwa standar kualitas pelayanan kamar bedah kita sesuai dengan standar global, terlepas dari apapun teknologi yang kita gunakan. Jadi intinya kata kuncinya adalah komitmen dan ketelitian. Mungkin ada pantun Pak Har yang bisa disampaikan? Terima kasih Mas Pras. Ini ada sedikit pantun, karena tadi sudah dibuka dengan pantun, maka tak eloklah rasanya kalau tidak ditutup dengan pantun. Burung cendrawasih indah warnanya, burung pipit warnanya coklat. Terima kasih atas perhatiannya, meskipun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian Mas Pras, terima kasih atas undangannya, mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Amin. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Pak Haryadi telah memberikan pantun, maka saya juga akan berbalas pantun. Pergi ke Papua melihat cendrawasih, mata terpana melihat keindahannya.
Cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di Sobat Kanjo Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kanjuruhan Sehat, Indonesia Emas. Sobat Kanjo.